Alhamdulillahilladzi faddalana ala ibadihi muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiq lana ilal haqqi wa ila siratal mustaqim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Mukarramin wal mukarramat yang sangat kami muliakan, kami banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak remaja, putra dan putri, keluarga besar jamaah Shalah Al-Furqan yang dengan izin dan takdir Allah pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah duduk simpuh di rumahnya yang secara kasat mata sederhana tetapi dalam pandangan Allah begitu mulia. Mudah-mudahan tidak satupun orang yang hadir pada malam hari ini di mushola ini kecuali semuanya masuk surga. Amin. Yang kita muliakan tentunya segenap para orang tua, tokoh masyarakat dan tokoh agama, ada Pak RT, Pak RW, para asatiz, wabil khusus DKM Shalah Al-Furqan, Bapak Yudiantara yang tadi sudah menyampaikan sambutan bahwa acara Isra Mi'raj kita ini adalah acara yang instan dalam penentuannya. Artinya tidak dilakukan sebagaimana biasa acara besar. Tapi kita tetap berprasangka baik sama Allah. Mau yang instan, mau yang dirapatkan, yang penting semuanya mendapat ridho Allah. Ini saya ngomong mulai bismillah tadi terus sepanjang kita lagi bicara agama, saat itu mesin penghapus dosa lagi bekerja. Saat itu binatang-binatang sampai ikan-ikan yang di laut lagi mintain ampun buat orang yang menuntut ilmu. Makanya giliran sekarang namanya ngaji. Namanya apa? Ngaji. Dan saya di awal tadi sama Pak Yudi bilang saya mah senang ngaji orangnya. Kenapa? Kalau ngaji ngaca diri dan nanti diteliti apakah hari ini kita merayakan Isra Mi'raj, apa yang mau kita capai. Kalau saya iman warzuqna rahmah wa waffiqna amalan shalih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hari-hari besar Islam, Rajab ini bagian dari acara yang dibesarkan diadakan. Di samping hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rajab dirayakan? Karena di dalam bulan Rajab itu ada peristiwa yang sangat besar, sangat mulia, semulianya Nabi kita alaihissalam, sangat besar, sebesar dan seagung baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu di bulan Rajab terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Kalau kita di bulan Maulid Nabi melaksanakan acara Maulid Nabi guna mengenal Nabi, guna memperbaiki cinta kita kepada Nabi, jangan sampai kekerannya, ya pandangannya ke Nabi, tapi pekerjaannya menjauhi Nabi. Ada orang begitu. Kalau dikatakan cinta Nabi, cinta, tapi yang kagak dikerjain Nabi dia kerjain. Ada begitu, ada. Banyak. Cinta Nabi, cinta, tapi sunnah Nabi dia benci. Ada begitu. Banyak. Makanya lewat Maulid dikenalkan Nabi supaya arah cintanya ketemu. Nah kalau hari ini kita Isra Mi'raj, kita akan memahami sholat supaya apa yang hari ini kita lakukan setiap hari yaitu sholat, betul-betul sholat kita sesuai dengan awal diturunkannya perintah sholat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu
sebagai seorang rasul, yaitu perintah sholat. Nah ini kita ngaji sejarah dulu. Nabi kita diangkat oleh Allah menjadi rasul, ibu-ibu usia berapa? Ini fokus kan nih ngajinya. Bapak-bapak saya mau tanya, dan sampai seumur umur nggak tahu Nabi kita diangkat menjadi rasul usia berapa? 40 tahun. Nabi kita wafat usia berapa? 63 tahun. Berarti Nabi kita menjabat jadi rasul 23 tahun. Ini tolong dengar. Di 23 tahun itulah masa turunnya Al-Quran. Ya, Al-Quran pertama turun Nabi umur 40. Al-Quran terakhir turun Nabi umur 63. Quran selesai turun Nabi meninggal. 23 tahun itu Nabi berdakwah 2 periode. Periode pertama namanya periode Mekah 13 tahun. Periode kedua namanya periode Madinah 10 tahun. Di periode Mekah tidak ada syariat, semuanya tentang tauhid, semuanya tentang akhlak. Itu Al-Quran. Nanti Bapak Ibu lihat surat Makiyah namanya. Al-Quran itu suratnya ada 2, ada Makiyah, ada Madaniyah. Makiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Semua surat Al-Quran yang turun di Mekah isinya tentang akhlak, tentang tauhid, tentang akhlak, tentang tauhid. Tetapi surat Madaniyah yang turun di Madinah itulah isinya tentang syariat. Jelas ya? Sholat turunnya di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah. Begitu. Sebelum Nabi pindah ke Madinah, disitulah terjadi peristiwa yang sangat dahsyat. 1 tahun Nabi kita beserta keluarganya dan umat Islam yang berada di Mekah diboikot oleh Yahudi, Nasara dan kafir Mekah. Apa itu diboikot? Siapa-siapa yang melayani Muhammad beserta kelompoknya, siapa-siapa pedagang yang menjual kepada Muhammad beserta kelompoknya, semuanya dihukum. Jadi Nabi Muhammad sama istrinya, sama pamannya, sama pengikutnya yang 70 orang enggak boleh direspon dalam bermasyarakat. Bapak mau kuat diasingkan begitu, diasingkan. Kalau kita belajar nggak mau melayani, kalau kita ngobrol nggak mau nanggapin. Setahun. Dan tahun itulah kemudian Sayyidatuna Ummahatul Mukminin, Sayyidatuna Khadijatul Kubra meninggal dunia. Tahun itu. Kemudian disusul pamannya Nabi Abu Thalib meninggal dunia. Makanya tahun itu disebut tahun kesedihan, tahun duka cita. Nabi perjalanan dakwah yang luar biasa, ditimpahi, dicaci, dimaki, tidak diterima di kampungnya sendiri, diboikot. Yang ketahuan ikut Nabi kalau dia budak disiksa, yang ketahuan ikut Nabi kalau dia anak dipanggil sama orang tuanya. Di puncak perjalanan yang begitu perih, Rasulullah mengenalkan Islam, mengenalkan Allah dan hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang menghibur Nabi kita dengan perjalanan yang tidak pernah terjadi oleh nabi-nabi sebelumnya. Meskipun jumlah nabi ada 124.000 nabi. Jadi ini peristiwa perjalanan tidak pernah terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Dan peristiwa itulah yang diabadikan dalam Al-Quran, namanya Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak Ibu, Isra Mi'raj ini perjalanan lewat perjuangan, perjalanan lewat penderitaan, bukan perjalanan enak-enakan, bukan perjalanan mewah-mewahan. Makanya kalau sholat musola udah enak begini masih kurang syukur, mau cari apa sudah kayak apa? Sekarang Bapak Ibu masjid musola pada pakai AC, betul? Itu kira-kira sholat makin khusyuk apa makin ngantuk kira-kira? Ini akhirnya kita harus targetkan dulu makna pertemuan sholat. Ya, sekarang sholat mulai pada rendah, ini kira-kira benar apa nggak itu sholat kita? Masya Allah, penting benar Bapak Ibu sekalian. Sholat adalah canda di muka amal ibadah kita. Kata baginda Nabi Muhammad SAW,
yaitu sholatnya. In saluhat sa'iru amalihi. Kalau sholatnya benar, kira-kira kalau sholat benar itu urusan yang lain dianggap benar. Amin. Tapi wa in fasada sa'iru amalihi. Tapi kalau begitu diperiksa sholatnya rusak, kayaknya urusan yang lain akan ditanya secara mendasar. Jadi lama pemeriksaannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibarat kita keluar negeri bawa apa namanya? Paspor. Kalau paspornya diperiksa beres, udah yang lain kagak dipetin. Tapi kalau diperiksa paspornya mencurigakan, maka kopernya suruh semuanya dibuka. Paham kira-kira seperti itu ya? Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita lagi membedah suatu amalan yang menjadi dasar suksesnya ketaatan kita kepada Allah. Bahkan kata Nabi, perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Kalau sampai ada orang ngaku muslim tidak sholat, bukan kita yang mau kafir, tapi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alhamdulillah nih yang hadir insya Allah semua sholat. Amin. Orang Islam biar malas-malas pasti sholat, sekalipun akhirnya disolatin. Sedih benar sebenarnya, disolatin di depan imam. Kenapa? Karena sepanjang umum tidak mau berdiri di belakang imam, akhirnya ditaruh di depan imam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada dasar sejarah. Maka pada malam hari itu Rasulullah didatangkan oleh 4 malaikat Allah. Kemudian Rasulullah SAW dibelah dadanya. Ini peristiwa sebenarnya. Dibelah dadanya, dicuci dengan air Zam-Zam, dimasukin hikmah dan ilmu, baru berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan itu singkatnya, saya tidak akan membicarakan peristiwa secara mendetail. Dari perjalanan yang luar biasa itu, Rasulullah SAW pulang ke Mekah dengan membawa perintah yang namanya sholat. Nah, ini mulai kita masuk ke sholat. Jadi peristiwa Isra Mi'raj nanti Bapak Ibu bisa baca sejarah. Ya, bagaimana Nabi ketemu ada orang, ya kan, kukunya panjang, dicakar-cakarin badannya. Nabi kemudian melihat ada orang berenang di air mendidih, di air api. Ya, begitu dia udah mendekat ke tepian, ditimpa sama malaikat yang di pinggir, tertemangan dia terus Nabi melihat ada, mohon maaf gitu, ada orang haus lalu minum dari tanah yang keluar dari kemaluan perempuan. Itu cerita-cerita Isra Mi'raj itu. Ya, itu hikmah perjalanan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah semua cerita-cerita itu akan berpengaruh kalau sejak awal hati kita menerima perintah sholat. Makanya orang biar badar-badar nih, Bapak Ibu punya anak bandel bener, masih sholat, masih bisa dinasihatin. Tapi orang kalau udah badar juga agak sholat. Kalau bahasa kitanya mah hati yang mau pikirannya udah susah kita masukin. Makanya punya anak bisa sholat. Sampai nabi-nabi di antara doa nabi yang hebat, Rabbi ja'alni muqimas sholati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang melaksanakan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunan, wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa-doaku. Ada banyak orang tua nyuruh anak sholat, tapi
dia senang, maka persiapannya luar biasa. Bisa begini, Allah pakai repot-repot, ya tenang. Karena kita ngabarin, kalau kita mau ngabarin, ya apa adanya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini sholat. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW menjadikan sholat sebagai barometer. Kalau kita pengen sukses semua urusan dunia, rapihin dulu sholat kita, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, gurulah perintah sholat yang awalnya tadi menurut riwayat 50, kemudian ada kita ketemu Nabi Musa, ditanya ya Muhammad, berapa perintah sholat yang diterima? 50. Aduh, kayaknya kebanyakan itu umat saya yang gede-gede aja badannya nggak kuat. Nah itu riwayatnya begitulah. Sampai akhirnya jadi 5 waktu. Itu pun dengan 5 waktu tidak berubah pahalanya. Orang yang sholat 5 waktu pahalanya seperti orang sholat 50 waktu. Alhamdulillah. Rasulullah negosiasi sama Allah dari 50 menjadi 5, tapi pahalanya tetap 50. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sholat ini ruhnya Nabi kita, ruhnya Islam. Begitu Nabi datang perintah sholat dari Isra Mi'raj, kemudian Nabi pindah ke Madinah, disinilah Nabi mengalami kesuksesan berdakwah. Saya ulangi, setelah datangnya perintah sholat, maka Nabi mengalami kesuksesan berdakwah, kemenangan berdakwah, kejayaan dalam menata kehidupan Islam. Itulah kenapa di dalam kalimat azan hayya 'alas shalah diiringi dengan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah artinya mari kita sholat, hayya 'alal falah artinya mari kita meraih kejayaan. Sampai di sini Bapak Ibu paham peran sholat. Sholat adalah pintu kemenangan. Waktu zaman penaklukan Konstantinopel, panglima perang terbaik Muhammad Al-Fatih sebelum bisa menghancurkan dan mengalahkan Konstantinopel, itu tentaranya juga sholat di lapangan. Ketika Erdogan menjadi presiden, kemudian diwajibkan tentaranya dan pegawai negerinya sholat seluruh jamaah. Tiba-tiba di Turki ditemukan kilang minyak di Laut Hitam yang bisa menjadi cadangan 1000 tahun bagi negara Turki. Brunei Darussalam, ketika dia menegakkan sholat di kerajaannya, sampai hari ini negara kecil duitnya paling banyak Brunei Darussalam. Indonesia belum ditegakkan sholat aja, kekayaannya udah kemana-mana, yang dicolok banyak, yang dibawa kabur banyak, bahkan emas-emas nggak usah digali, dia pakai keliaran. Ini bagaimana ini kalau Indonesia ini tegak sholatnya ini, sarang kekayaan. Masalahnya sholat kita ini betul tidak? Sampai dikatakan seandainya sholat subuhnya umat Islam seperti sholat Jumatnya, maka musuh-musuh Allah akan takut kepada mereka. Ini Pak, ini kita udah punya senjata, sehingga mau bahasnya ini. Kita belum punya figur negarawan yang pimpin sholat bareng-bareng kayak Erdogan. Amin. Ini kan kita butuhkan, dan itu tidak akan diberikan oleh Allah sebelum